Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitri. Di sini saya akan membahas tentang diagram topologi jaringan. Yang pertama, di gedung 1 itu ada satu router, ada 3 switch dan 6 PC. Di gedung 2 ada satu router, ada 2 switch dan 2 PC. Di gedung 3 ada satu router, satu server aplikasi utama, dan ada jalur luar itu untuk interkoneksi antara router internal maupun eksternal. Selanjutnya, di sini ada metode perhitungan VLSM dan kebutuhan hostnya. Untuk alokasi IP-nya itu menggunakan alamat IP privat 10.3.0.016. Terus juga prinsip kerja VLSM itu perhitung dengan pembagi ukuran subnet dilakukan secara hierarki. Terus untuk data real kebutuhan kelompok 3 itu, divisi D itu ada 60 PC, divisi C ada 20 PC, divisi B ada 17 PC, dan divisi A itu ada 10 PC. Selanjutnya di sini ada tabel matriks perhitungan subnet VLSM yang dimana yang sudah dibahas sebelumnya tentang perhitungan tersebut. Di sini ada beberapa kategori perangkat dan subnet, terus network address-nya, terus ada range IP usable-nya, ada broadcast, sama ada prefix-nya yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi pada tabel ini tuh dia ngejelasin pembagian IP menggunakan metode VLSM. Tapi bagian ini khususnya buat jalur point to point alias jalur kabel yang langsung menghubungkan antar router ke router internet. Nah, karena cuma ngubungin dua titik, makanya di sini dipakai prefix garis miring 30. Logikanya prefix garis miring 30 ini eh, bertotal cuma ada 4 IP. Tapi pas banget buat nyedain 2 IP yang bisa dipakai tanpa ada yang mubazir. Nah, eh, bisa kita bedah dari jalur satu itu bisa dilihat ada jalur menghubungkan router 2 ke router 3. Jadi jalur ini tuh dapat jatuh network address mulai dari 10.3.0.156 karena si IP network itu nggak bisa dicolok ke perangkat, maka dari itu IP yang bisa kita pakai buat interface router adalah dua angka setelahnya, yaitu 10.3.0.157 dan 10.3.0.158. Terus sisa satu IP terakhir di angka 10.3.0.159 itu tuh langsung dipakai buat broadcast address. Nah, buat selanjutnya ini tinggal lanjut ke jalur kedua, yaitu koneksi dari router 3 ke internet. Karena blok IP sebelumnya udah habis di angka 159, maka jalur baru ini otomatis nerusin ke angka pertama. Jadi IP yang bisa kita pakai buat perangkat adalah 10.3.0.161 dan 10.3.0.162. Dari situ jalur ditutup sama IP broadcast di angka 10.3.0.163. Jadi kesimpulannya pembagian di tabel ini tuh udah rapi banget karena pola loncat perempat angka sesuai aturan prefix garis miring 30. Dan semua alokasi IP-nya ini berurutan tanpa ada yang kebuang sia-sia. Makanya itu dibilang kalau misalkan ini tuh si IP-nya tuh udah kebagi masing-masing tanpa ada yang mubazir. Oke, baik teman-teman, dilanjut ke bagian konfigurasi routing. Bisa kita lihat di sini kita nerapin dua metode routing sekaligus untuk mengatur lalu lintas datanya. Pertama, untuk routing internal, kita pakai protokol RIP v2. Konfigurasi ini tuh diterapin di router gedung 1, 2, dan 3 supaya tabel routingnya bisa didistribusikan secara otomatis antar gedung. Nah, untuk CLI-nya kita juga nambahin perintah no auto summary biar prefix VLSM yang udah kita hitung sebelumnya ini tetap asli dan gak digabungin otomatis sama si sistemnya. Buat yang kedua ada static atau default route. Jadi konfigurasi ini tuh khusus pada router gedung 3 yang mengarah ke router internet yang ngegunain perintah IP route 0.0.0.0 diikuti IP next hop-nya. Jadi fungsinya tuh simple, yaitu sebagai gerbang utama buat menangani semua menangani lalu lintas data yang mau keluar atau mengarah ke internet. Jadi dengan kombinasi atau combine dari RIP, V2 dan default route ini, jaringan antar gedung tuh bisa saling terhubung otomatis dan akses keluar jaringan pun tetap aman terrouting. Kayak itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian verifikasi DHCP klien untuk divisi D di gedung 2. Seperti yang dilihat di sini tuh kita mau mastiin apakah PC klien udah bisa dapat IP otomatis atau belum. Bisa kita lihat di sini Cisco paket tracernya atau status DHCP request successful. PC divisi D ini sukses menerima semua parameter jaringan secara otomatis dari router 10. Nah, buat detail parameter
parameter real yang didapat sama PC ini di IP address dapat di angka 10.3.0.2 yang merupakan IP awal host yang valid di subnet ini. Buat subnet mesh terbaca di 255.255.255.192. Ini adalah referentasi akurat dari prefix garis miring 26. Nah, bagian default gateway mengarah ke 10.3.0.1 yaitu IP dari interface lokal router 10 yang bertindak sebagai gerbangnya. Buat DNS server terkonfigurasi otomatis ke 10.3.0.146 atau di point text tertulis .145 yang mengarah tepat ke server internal kita. Jadi kesimpulannya layanan DHCP di gedung 2 ini udah berjalan dengan normal dan klien bisa langsung terhubung ke jaringan tanpa perlu setting IP manual lagi. Seperti sebelumnya, untuk verifikasi DHCP di bagian divisi D gedung 2 itu, pada tahap ini dilakukan verifikasi layanan DHCP untuk memastikan setiap klien memperoleh konfigurasi jaringan secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan seluruh klien berhasil mendapatkan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sesuai dengan konfigurasi yang telah dirancang. Hal ini membuktikan setiap layanan DHCP berfungsi secara optimal. Di slide berikutnya, pengujian konektivitas. Dilakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan protokol ICMP melalui perintah ping. Pengujian dilakukan dari klien di gedung 1 menuju perangkat pada jaringan lain, serta menuju server pusat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan dengan baik. Munculnya request timeout pada dua paket awal merupakan kondisi normal akibat ARP dalam memperoleh alamat MAC tujuan. Setelah proses tersebut, seluruh paket berhasil diterima dengan waktu respon yang rendah dan tanpa paket loss, sehingga konektivitas jaringan dapat dinyatakan berjalan dengan optimal. Untuk selanjutnya, pengujian akses web server dan residu DNS. Pada tahap ini, pengujian layanan web server dan DNS dilakukan dengan mengakses website melalui browser serta menggunakan nama domain yang telah dikonfigurasi. Hasilnya, halaman website berhasil dimuat dengan baik, dan DNS mampu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa layanan aplikasi dan layanan penamaan domain telah terintegrasi dengan baik, serta siap digunakan oleh seluruh klien dalam jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan aliran data dan model simulasi videonya. Kita mempunyai dua tahapan, yaitu HTTP request dan HTTP reply. Keduanya memiliki protokol yang sama di layer OSI yang sama juga. HTTP request yaitu PC mengirimkan paket HTTP untuk meminta data halaman utama website perusahaan kepada servernya. Lalu di HTTP reply-nya server mengirimkan data halaman web. Ini untuk routing table dari file PKT kita. Di sini routing table sendiri untuk memvalidasi bahwa tabel routing pada setiap router itu telah berstatus konvergen. Router berhasil mengenali jaringan lalu lintas yang telah kita buat dari informasi routing update otomatis RIP-nya. Lalu yang kedua, MAC address table-nya. Ini untuk MAC address table screenshot-nya untuk membuktikan fungsionalitas switch di layer 2 data link. Switch secara dinamis mencatat MAC address dari PC host yang aktif ke dalam table CAM-nya berdasarkan port interkoneksinya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan sedikit paket tracer yang telah kita buat. Di sini untuk demonya itu kita mendemo connectivity-nya, yaitu ping ke gateway, ping antar divisi atau antar gedung, lalu ping ke web servernya. Oke, kita coba dicek ping gateway ya. Ping ke gateway-nya itu 65. Oops. Ping 10.3.065. Berhasil ya untuk ping ke gateway-nya. Sekarang antar divisi, kita coba ping ke divisi A. Divisi A itu mempunyai 131. 131 berhasil. Untuk sekarang kita coba ke ping ke web servernya.
di web servernya itu sendiri mempunyai DNS 146. Kita langsung ping aja dari divisi A, command prompt 146. Berhasil. Oke, selanjutnya kita demo akses domain ya, akses domain ke web servernya. Kita coba di divisi D. Divisi D ke web browser. Untuk servernya sendiri kita memakai www.namagroup.com. Kita coba tes namagroup.com. Berhasil. Kita coba tes di divisi C-nya, web browser. Namagroup.com. Go. Berhasil. Divisi C untuk pengetesan web server berhasil. Sekarang kita mengecek MAC address table-nya. Kita coba cek di switch 3. DN show MAC address table. Ini untuk MAC address table-nya. Coba di switch 2. DN show MAC address table. Sudah bisa, sudah ada ARP table-nya. Untuk ARP table-nya kita cek di divisi B. Command prompt. ARPA ada ya untuk ARP-nya. Dan yang terakhir routing table. Untuk routing table kita pengen cek di router 11 coba. DN show routing, show IP routing. Show IP route, sorry. Show IP route. Ini untuk routing table-nya di router 11 sudah ada. Nah, kita pengen demo proses DNS, HTTP, TCP, UDP melalui simulation mode. Simulation mode-nya, ini event list-nya, ARP, DHCP, DNS, HTTP, POP3, TCP, UDP. Yang layanan-layanan kita pakai. Reset simulation. Bisa kita pakai. Kita cepetin. Berikut untuk simulation-nya sudah didemonstrasikan. Kita X mau real time. Dan terakhir kita pengen pengecekan layanan DHCP beserta email servernya. Untuk ini layanannya kita cuma bisa 2 kali aja karena waktunya juga berpepet. Kita coba tes DHCP-nya dulu ya di divisi D. Static. DHCP request successful. Berhasil ya. Coba kita coba di divisi A. Divisi A. Kita ubah ke static. Kita ubah lagi DHCP-nya. DHCP request successful. Berhasil untuk divisi A ya. Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir kita pengen coba pengetesan email. Pengetesan email kita coba per gedung dulu. Dari divisi A misalnya. Kita pengen ke divisi C. Divisi C itu punyanya si Riyad. Yang kedua, divisi C kedua. Coba kita lihat divisi C kedua. Divisi C at namagroup.com. Cek. 676767. Halo. Send sukses. Kita coba cek di divisi C-nya. Received. Tes bus 6767. Halo tes bus. Berhasil ya. Dari divisi A. Ini kan atas nama saya sendiri dari divisi A. Sekarang kita yang terakhir kita coba langsung aja dari divisi keduanya, divisi D ke divisi C kedua. Sorry salah.
compose divisi divisi B yang kedua itu divisi D at nama group.com, subjek test email jarkom.dat. Ada ke layanan emailnya? Send sukses. Mari kita langsung cek saja di divisi B yang kedua. Email received dari divisi D yang kedua. Seperti yang telah kita lihat, berhasil dikirim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk analisis device sendiri yaitu ada ARP table menunjukkan jembatan pemetaan logis antara alamat layer 3 IP address dengan layer 2 MAC address pada cache komputer klien setelah lalu lintas data ping selesai dilakukan. Untuk mekanisme aktivitas videonya dibagi menjadi 4 ya, ada DNS query, handshake, HTTP request, dan respon. Protokolnya sendiri DNS menggunakan UDP, TCP handshake menggunakan TCP, HTTP menggunakan HTTP. Mekanismenya adalah PC client mengirim paket pencarian IP untuk domain nama group.com menggunakan model connectionless UDP demi kecepatan. Lalu yang kedua, terjadi pertukaran paket instruksi awal, SID ACK, dan ACK-nya untuk mengunci koneksi Anda sebelum pengiriman data web. Lalu yang ketiga, PC client mengirim paket perintah HTTP GET menuju IP server untuk meminta muatan data halaman web. PC client yang keempat, terakhir, PC client mengirim paket perintah HTTP GET menuju IP server untuk meminta muatan data halaman web. Kesimpulannya adalah efisiensi VLSM implementasinya alokasi subnetting VLSM terbukti sukses memberikan efisiensi tinggi pada ruang alamat IP privat yaitu 10.3.0.0/16. Keandalan routing protokol RIP v2 dikombinasikan dengan static route terbukti andal dalam menjamin interkoneksi ke ujung antar gedung. Lalu integrasi layanannya, infrastruktur otomatis berupa DHCP, DNS, dan HTTP server berjalan 100% valid. Lalu pemahaman teoritisnya melalui visualisasi simulation mode, proses penanganan paket data pada layer transport, TCP/UDP terverifikasi secara real. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.